أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan mata, kesehatan telinga, dan kesehatan-kesehatan yang lainnya, sehingga kita bisa dan dapat bertemu kembali untuk mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terkhususnya di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besarnya kepada kita semua, yang mana kita pada saat ini dalam rangka untuk menjalankan ibadah puasa untuk Allah Azza wa Jal. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Puasa adalah ibadah yang begitu besar, begitu agung di mata Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaannya, yang mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan puasa tersebut kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin. Marilah kita mengkaji singkat tentang makna, eksistensi atau hakikat dari kalimat puasa itu sendiri, sehingga kita ketika kita berpuasa, beribadah, menjalankan ibadah pada saat ini dengan ilmu, berbeda dengan orang yang berpuasa tanpa ilmu, hanya sekedar ikut-ikutan saja, hanya sekedar mendatangkan kewajiban-kewajibannya saja, tetapi tidak mengetahui tentang dalam hakikat ilmu tentang puasa, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Sehingga kita berpuasa di bulan Ramadan ini dengan ataupun di atas ilmu yang sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sempurna kepada kita semua. Puasa secara bahasa adalah menahan diri. Menahan diri. Secara bahasa al-imsak. Hakikat puasa itu sendiri secara lafaz adalah menahan, imsak. Sebagaimana dikatakan syair Arab An-Nabighah Ad-Dibyani, meninggal pada tahun 604 Masehi. Seorang syair yang sangat terkenal, beliau mengatakan kaitannya dengan makna, hakikat makna secara bahasa puasa.
Kata beliau, khailun siyamun wa khailun ghairu shaimatin, yaitu kuda yang diikat, dan ada juga kuda yang tidak dikekang, tidak diikat. Tahtal ajaji wa ukhra ta'lukul lujma. Dan ada juga kuda yang di bawah naungan debu, diselimuti dengan debu, yang mana sebagiannya pula kuda tersebut yang sedang menggigit, mengunyah, melepaskan dirinya dari tali kekang yang mengekangnya tersebut. Yang mana syair ini menjelaskan kepada kita semua secara bahasa, siyam atau saum, berpuasa, itu adalah imsak, menahan. Tali kekang, kata beliau. Tali tersebut mengikat kuda tersebut sehingga tidak berlari. Dari syair ini kita bisa ambil 3 kesimpulan, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, bahwasanya kuda yang pertama adalah kuda yang siyamun, dikekang, diikat, sehingga dia tidak lepas dari tuannya, yaitu ketika berperang. Dan kuda yang kedua, kata beliau, yang dilepas, yang berangkat berperang membantu kaum muslimin kita ketika berperang. Dan kuda yang ketiga adalah kuda yang diikat, yang tidak ikut peperangan. Nah, dari penyampaian atau kalimat syair ini kita bisa dapat memahami bahwasanya pada hakikatnya bahwasanya puasa itu adalah menahan diri, ya, menahan segala sesuatu. Begitupun yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 26. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fakuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya." Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Maryam untuk menggoyangkan agar kurma yang ada di atasnya jatuh sehingga bisa dimakan oleh Maryam, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Makanlah wahai Maryam dan minumlah dan nikmatilah. Itu adalah salah satu kenikmatan bagimu yang membahagiakan dirimu. Fa imma tarayinna, apabila kamu melihat seseorang di hadapanmu, maka katakan kepada dia bahwasanya aku inni nadartu lirrahmani shauman. Aku telah bernadar kepada diriku, mewajibkan diriku untuk berpuasa, sauma, yaitu menahan apa? Falan ukallimal yauma insiya. Aku menahan diri untuk tidak berbicara dengan orang lain di hari ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sauman di sini adalah menahan. Bukan hanya menahan makan dan minum saja, tapi menahan seluruh apapun secara bahasa. Maka para ulama menjelaskan kepada kita semua bahwasanya makna hakikat puasa secara syar'inya adalah yang perlu kita ketahui semua sehingga kita bisa betul-betul mendapatkan pahala yang maksimal di bulan Ramadan ini, yaitu ibadah puasa. Terkhususnya adalah, kata para ulama, makna puasa secara istilah atau syar'i adalah huwa taqarrub ilallah bil imsak anil mufattirat, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menahan apa-apa yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya matahari fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi orang yang berpuasa secara syariatnya, makna syariat yang kita lakukan pada saat ini adalah mendekatkan diri. Jadi ibadah itu kalau tidak diiringi dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dikatakan ibadah. Jadi puasa yang kita lakukan saat ini adalah usaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmatnya, surganya, yaitu dengan cara menahan diri kita dari apa-apa yang membatalkan puasa. Mulai terbitnya fajar ataupun matahari sampai tenggelamnya matahari. Sebagian para ulama menambah makna syar'i ini, makna puasa secara syar'i ini adalah dengan menambahkan lafadz niyah, yaitu ditambah dengan makna niat. Maksudnya harus diiringi dengan niat kalau ingin berpuasa. Maka di sini kita bisa jelaskan beberapa kesimpulan ataupun 2 kesimpulan bahwasanya puasa itu ada 2 niat yang harus kita tanamkan, harus kita tumbuhkan, munculkan di dalam hati kita. Yang pertama, niat al-ikhlas, yaitu yang pertama tadi,
taqarrub. Jadi puasa yang kita lakukan pada saat ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatul taqarrub, niatul ikhlas, itu yang pertama. Kedua, niatul ta'yin. Niat keinginan yang kuat dalam hati kita untuk melaksanakan ibadah puasa di hari ini atau sebelum sahur. Kalau saya ini ingin puasa, menahan diri dari apa-apa yang membatalkan ibadah puasa saya. Niatul tamyiz atau niatul ta'yin yang harus kita lakukan sebelum kita sahur. Maka insya Allah dengan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini memberikan manfaat yang begitu besar, yaitu memaksimalkan pahala dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, berpuasa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu yang benar sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sedikit ini bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat kepada kaum muslimin dan saya pribadi. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.